Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya teman-teman untuk mendengarkan presentasi dari saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Intan Syifa Nasiroh dengan NIM 02. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya. Untuk dosen pengampunya Ibu Bidan Sandi Ari Susiatmi, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai materinya. Untuk latar belakangnya, asuhan kebidanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Undang-undang ini memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis pencegahan. Tenaga kebidanan perlu memahami hak dan kewajiban pasien, standar keselamatan pasien, dan perlindungan pasien untuk memberikan asuhan kebidanan yang optimal. Oke, selanjutnya definisi bidan dalam Undang-Undang Kesehatan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kebidanan, melayani kesehatan ibu dan anak, termasuk antenatal, persalinan, postnatal, dan keluarga berencana. Undang-undang ini menekankan peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Selanjutnya, peran bidan dalam sistem kesehatan. Dalam pasal 40, upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu. Asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari upaya kesehatan ibu. Dalam pasal 41 sampai 49, pasal ini mengatur tentang upaya kesehatan bayi dan anak. Asuhan kebidanan berperan penting dalam upaya kesehatan bayi dan anak. Dalam pasal 275 ayat 2, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, kolaborasi antar profesi. Undang-Undang Kesehatan mendorong kolaborasi antar tenaga kesehatan. Bidan bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan terintegrasi. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Bidan memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP, serta menampilkan identitasnya secara jelas di tempat praktik. Terdapat pada pasal 283. STR berlaku seumur hidup dengan pembaruan berdasarkan pemenuhan standar kompetensi profesional atau SKP. Proses registrasi dan perizinan dilakukan melalui aplikasi e-STR terintegrasi. Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan penting untuk memastikan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan. Hak bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini terdapat pada pasal 273 ayat 1F. Kemudian, memperoleh fasilitas dan dukungan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Lalu mendapatkan perlindungan hukum sesuai profesi. Lalu, tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Terdapat pada pasal 273 ayat 1 D dan E.
kewajiban bidan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang pertama, melaksanakan praktik kebidanan sesuai standar kompetensi, kode etik, profesi, dan undang-undang yang berlaku. Kemudian menjaga keselamatan dan keamanan pasien selama pelayanan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan terdapat pada pasal 4 ayat 1. Lalu, terus mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, melakukan pencatatan dan pelaporan akurat. Yang kelima, terdapat pada pasal 177 fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat 4. Perlindungan hukum bagi bidan. Bidan berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kebidanan. Perlindungan mencakup aspek administratif, profesional, dan hukum. Perlindungan diberikan bila bidan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi. Bidan berhak menghentikan pelayanan dari perlakuan yang tidak layak. Oke, selanjutnya tantangan dan peluang. Untuk tantangannya, distribusi bidan belum merata, terutama di daerah terpencil dan keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk peluangnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kolaborasi teknologi dalam pelayanan kesehatan. Oh iya, bidan atau setiap orang akan mendapatkan sanksi pidana apabila menghalangi program pemberian ASI eksklusif. Hal ini dijelaskan dalam pasal 430. Oke, untuk kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum kuat bagi profesi bidan. Bidan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan pencegahan. Dalam menjalankan asuhan kebidanan, tenaga kebidanan perlu memahami hak dan kewajiban pasien, standar keselamatan pasien, dan perlindungan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Tenaga kebidanan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan etika yang berlaku. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan presentasi dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.